Kesaksian mantan anggota Provos Cakrabirawa. Dia bernama Suhardi. Ketika resimen Cakrabirawa terkena imbasnya dari peristiwa gerakan 30 September, banyak di antara anggota Cakrabirawa yang kena getahnya, apalagi setelah itu Cakrabirawa dibubarkan. Pada tahun 1965, Suhardi adalah perwira Provos di resimen Cakrabirawa. Dia kenal Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang terlibat dalam percobaan kudeta pada awal Oktober tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Tak hanya kenal, Suhardi sudah mengenal Untung sejak remaja. Ya, Suhardi adalah kawan masa kecil Untung di Solo. Suhardi adalah anak dari juragan batik di Solo, tempat paman Untung Syamsuri bekerja. Seperti diketahui, Untung sempat dititipkan ke pamannya. Nah, ketika itu Suhardi kenal Untung, bahkan kerap bermain dengan perwira gempal yang dulunya bernama Kusman itu. Sampai akhirnya, keduanya bertemu kembali saat bertugas di Cakrabirawa. Suhardi lebih dulu masuk Cakrabirawa. Untung sempat kaget saat bertemu Suhardi. Dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis oleh Julius Power, Suhardi menuturkan kesaksiannya. Kata Suhardi, anggota Cakrabirawa yang terlibat dalam peristiwa G30S semuanya anak buah Untung yang dulu bertugas di Yon 454, di mana Untung pernah jadi komandan di batalion tersebut sebelum ditarik ke Cakrabirawa. Menurut Suhardi, ketika itu hanya satu kompi dari Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang berhasil diajak Letkol Untung ke Lubang Buaya. Satu kompi Cakrabirawa itu, kata Suhardi, merupakan ex-Yon 454 para Banteng Riders, pasukan pemukul Kodam di Ponegoro. Masih menurut Suhardi, anggota Batalion 1 Kawal Kehormatan lainnya yang tidak ikut dalam petualangan G30 SPKI sama sekali tidak tahu. Apalagi menurut Suhardi, satu kompi yang berhasil dipengaruhi Letkol Untung untuk ikut gerakan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu meninggalkan asrama Cakrabirawa secara diam-diam. Satu kompi Cakrabirawa itu pergi diam-diam pada tengah malam dari asrama. Mereka pergi ke Lubang Buaya dengan naik truk. Menurut Suhardi, satu kompi Yon 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa itu pergi dengan senyap setelah melaksanakan tugas mengawal Bung Karno yang menghadiri acara di Istora Senayan. Mereka sepertinya memang sudah diberitahu sebelumnya sehingga begitu tiba di asrama, langsung kembali berangkat. Pada tahun 1966, Resimen Cakrabirawa dibubarkan. Tugas pengawalan Presiden kemudian diserahkan kepada Satgas Pomat. Nasib Suhardi mujur, dia tidak ikut dibersihkan, kembali melanjutkan karir militernya di Angkatan Darat.